jadi pengen konsumsi lagi gitu, baru habis satu gini gitu. Ya, jadi sampai saya lupa saking banyaknya kita konsumsi produk-produk atau ini. Saya sampai nanya ke Keisha, ini bentuknya apa ya di dalamnya? Sampai saya lupa, jadi saya harus buka lagi satu yang baru. Nah, teman-teman, mungkin ada yang sebelum kita masuk ke pembahasan ya, saya ingin ada beberapa orang yang ada sharing nggak yang tentang Ginkonato? Kalau ada bisa persilakan langsung gitu. Ibu Liana mungkin nanti akan share screen ya. Udah siap, kamu udah siap ya? Screen. Di sini saya lihat ada Dokter Asep, aduh happy. Secara orang awam saya akan share screen, tapi nanti mungkin sambil saya presentasi bisa nanya juga sama Dokter Asep ya. Karena tentu aja mungkin beliau bisa menjelaskan lebih detail dari apa yang saya dapat. Justru aku ngefans sama Bu Liana ini. Produk tuh kayak apa ya, ngalir gitu aja, jadi kayak diceritain, kayak dengerin, jadi betah dengerinnya. Ya, selamat Bu. Sama-sama Pak, nanti banyak pertanyaan loh Pak dari yang saya dapat ini, Pak Dokter. Jadi anggap aja presentasinya kita ngobrol bareng lah ya, nyantai. Nanti mungkin ada yang mau saya tanyain juga dari yang saya dapat, dari penelitian apa. Mungkin Pak Asep, Dokter Asep bisa bantu ya. Jadi teman-teman kita tuh pertemuan Zoom itu bisa saling melengkapi ya intinya. Jadi ada yang bisa dapat pengetahuan lebih, kita bisa berbagi gitu. Kita saling melengkapi. Itulah fungsinya kita belajar di Zoom ya. Kalau begitu saya akan langsung serahkan ke Liana ya. Iya, siap. Nanti kalau ada yang mau sharing setelah ini ya. Silakan Bu Liana. Oke, aku share satu videonya, tapi nggak lama ya. Sebentar, ibu-ibu gaptek biasa. Belum direkam ya? Mau direkam nggak? Udah, Ci, dari tadi. Udah ya? Udah, Ci. Baik, siap. 혈행. 혈액의 흐름은 신체 기능을 건강하게 유지하는 데 Ini ceritanya deretan darah ya, darah merah. 건강한 혈액은 건강한 삶을 위해 반드시 필요합니다. 건강한 삶과 혈행 개선을 위한 여러 가지 노력. 여기에 에타미 진코인 나토를 더해보세요. 혈행 개선에 도움을 줄 수 있는 은행잎 추출물. 은행잎 추출물은 혈행 개선과 기억력 개선에 도움을 주는 물질입니다. 여기에 힘찬 혈행 순환을 위해 하나 더. 바로 나토균 배양분말. 나토에 함유된 나토균 배양분말은 혈행 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 혈행 개선에 도움을 주는 은행잎 추출물과 나토균 배양분말. 다양한 부활료가 함유되어 있습니다. 푸른 은행잎에 나토키나제가 더해져 힘찬 혈액순환. 에타민 진코인 나토. Udah segitu aja ya. Jadi kalau secara simpelnya kan dia ningkatin memori otak, berarti ngurusin otak ya. Terus udah gitu ngurusin jaringan syaraf, anti penuaan, anti aging, sama antioksidan. Sebenarnya kita kalau lihat 4 ini aja udah keren ya. Cuman kita bahas sedikit lah ya. Jadi dulu kan saya sebenarnya pernah sharing ini juga ya, dibuka juga buat umum gitu. Jadi ini sharing saya yang kedua. Cuman jujur ini saya baru bikin lagi karena saya sempat panik ya waktu mau ngebuka, hilang ternyata gitu, slide-nya hilang semua. Terus kata Ko Budi, Yeni kemarin sharing, saya sempat hubungin Yeni, kalau enggak Yeni aja deh yang bicara, jadi saya nggak usah bikin slide lagi gitu ya. Cuman akhirnya bisa juga ya, bisa juga bikin slide, jadi ya semoga ini nggak ada kendala karena baru bikin ya. Dulu saya tertarik sama Ginkonato karena saya orangnya lupaan ya, pelupa banget gitu. Kadang-kadang kalau lupa, apalagi udah umur sekarang di atas 50 ya, antara pelupa sama pikun, jadi rada takut gitu kan. Apalagi kita ada saudara ya, omnya suami saya, istrinya kena demensia. Aduh itu serem banget ya.
ya serem-serem banget sih. Udah seperti anak kecil, udah aduh sedih ya. Jadi kalau misalnya kita lupa terus suka takut gitu. Aduh ini jangan-jangan demensia ya, apalagi saya multitasking saya tinggi ya. Dan waktu saya belajar, orang yang multitaskingnya tinggi sebetulnya rentan kena demensia nantinya gitu ya. Jadi kan biasanya ya kita tuh suka, kalau kita suka udah nanya-nanya lagi, udah nanya-nanya lagi, orang suka sebel kan ya. Nanya aja gitu, baru aja dijawab nanya lagi gitu ya. Hati-hati juga gitu ya, kadang-kadang lupa naruh barang di mana-mana gitu kan. Lupa kejadian, baru aja kejadian udah waktu ditanya lagi apa lupa gitu ya. Terus kadang-kadang inget tapi itu namanya siapa lupa gitu ya. Terus ada juga kita udah pengen ngomong ya, di sininya udah banyak sekali tapi waktu diverbalisasi atau mau diomongin nggak bisa keluar gitu ya. Nah jadi kalau kita ngomong cerita-cerita yang tadi itu sebetulnya apa ya, spektrumnya luas gitu ya. Jadi kita ngomongnya lupa, tapi itu tuh penyebabnya sama kondisinya tuh bisa bedanya tuh banget ya. Ada yang saking terlalu banyak jadi kepala sampai jadi pelupa ya. Kita suka lihat profesor gitu kan, yang jauh-jauh tahu gitu ya. Tapi yang di depan mata berantakan, yang simpel-simpel banyak bingung lupa, makanya suka disebut Profesor Linglung katanya ya. Tetapi ada juga kan orang yang memang benar-benar ada kerusakan otak. Jadi memang saya pernah belajar ya, baca, karena waktu itu kan saya hobinya belajar tentang otak dan musik ya. Jadi ternyata kalau 30 tahun yang lalu ke belakang gitu ya, para peneliti itu belajar tentang otak itu, dia itu ngecek dari perilaku orang-orang yang punya kerusakan otak. Jadi kalau orang punya kerusakan otak, terus tingkahnya gini, oh berarti otak tuh gini gitu ya. Tahu cara kerja otak tuh dari orang-orang yang mengalami cacat otak misalnya gitu. Tapi 3-40 tahun ke depan belakangan ini gitu ya. Itu penelitian ini jadi maha besar ya. Berpuluh-puluh lipat ya, apa mungkin beratus kali lipat, jauh lebih amat sangat maju tentang otak ya, terutama ada PET scan, MRI segala macam itu membuat dan mulai penelitian berjibun untuk tahu otak tuh kayak apa gitu ya. Nah dari situ kita bisa tahu ya Tuhan tuh hebat banget ya nyiptain otak kita gitu hebat gitu ya. Nah, jadi aku suka nyimpulin ini kayak satu gejala tuh bermuka 1000 ya. Ya kalau misalnya kita ke dokter, "Dok, saya takut demensia," gitu ya. Pelupa, dokternya bakal nanyanya banyak ya. Kapan ngalaminnya, gejalanya apa ya. Udah pernah atasin pakai cara apa aja gitu kan. Terus kamu gaya hidupnya gimana? Tidurnya cukup nggak? Lagi diet nggak? Gitu kan? Makan makanan makannya gimana gitu. Ya udah gitu, kamu lagi ada penyakit apa enggak gitu ya. Terus pernah kepukul enggak kepalanya? Ada penurunan kesadaran enggak? Ada masalah saraf pusat enggak atau otak gitu ya? Ada pernah masalah di situ enggak? Kamu suka minum alkohol enggak gitu? Atau misalnya lagi ngekonsumsi obat tertentu. Atau yang paling ditanya nantinya kamu lagi banyak masalah nggak, lagi stres nggak, dan sebagainya ya. Dari berbagai analisa ditanya gini aja kita tahu ya, jadi bahwa walaupun cuma lupa atau cuma pusing gitu kan, itu tuh urusannya teh macem-macem gitu ya, kemana-mana ya. Jadi kalau kita nanya soal memori itu juga rame ya, ada memori jangka panjang, jangka pendek ya. Ada jembatan ya, di mana memori jangka pendek nanti bisa dibawa ke memori jangka panjang. Ya. Ada memori, segala macam lah banyak ceritanya ya. Tapi kira-kira yang kita cerita di sini adalah kalau dibilang lupa itu memori jangka pendek ya, memori jangka pendek ya. Terus kalau dibilang di sini ini atomi resmi ya, saya dapat dari Singapura, ini yang dia bilang katanya umur 30-an tuh memang katanya
mulai sel-selnya tuh udah lebih, kan kalau kita ini kan semua sel tuh kan ada umurnya ya. Sel otak ada umurnya juga. Nah, cuman nanti tuh tambah lama setelah umur 30 tuh tambah ada misalnya penurunan kayak gitu ya. Nah, terus kalau kitanya sering stres itu lebih cepat lagi gitu ya. Atau kecapean, sering capek itu bisa bikin memorinya tambah apa ya, kehilangan memorinya bisa lebih banyak kayak gitu ya. Terus ya yang tadi ya kurang tidur apa segala macam ya, dan kalau kita lihat bahwa otak kita tuh dari bayi sampai tua tuh terus berbeda ya. Cuman kalau aku cerita kayak gini nanti orang bosen, males, boleh difoto kalau yang mau difoto ya, bahwa nanti teh kondisinya beda-beda. Itu sebabnya nanti kalau kita makan suplemen juga beda gitu ya. Jadi kalau si suplemen itu memang dia tuh ngebantu yang namanya fungsi kognisi dasar. Nah, apa nih fungsi kognisi dasar? Nanti kita coba cek sedikit ya. Jadi si suplemen itu juga efeknya beda umur ya, beda efeknya ke badannya gitu ya. Nah, kalau fungsi kognisi dasar teh ya pokoknya kalau anak kita sekolah, nah itu lagi ngelatih kognisinya dia juga ya. Jadi ya ingatan ya, memori ya, bahasa ya, kesadarannya kita, mecahin masalah, kreativitas kita ngambilin keputusan, itu semua fungsi kognisi dasar ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih kalau kita pakai Ginkgo dan Natto itu sebetulnya nanti bisa naikin semua fungsi itu. Jadi bukan sekedar nginget aja gitu ya, tapi banyak ya ya. Nah, kita mesti ngerti juga ya bahwa waktu aku belajar tentang fungsi otak ya, Tuhan tuh hebat banget ya. Ada orang yang aku tapi nggak tahu ya karena kan otak tuh fungsinya beda-beda. Pokoknya ada otak satu orang yang tinggal setengahnya rasanya ya, atau tinggal seperempat. Aku lupa deh. Pokoknya karena belajarnya udah lama. Yang hebat ya. Jadi nanti fungsi-fungsi yang hilang di bagian mana gitu ya, nanti kan kalau misalnya kita belajar tuh buat jari kiri ada gitu kan, sel yang mana untuk jari kanan, untuk kelingking ada semua gitu ya, tetapi waktu si bagian otak-otak yang rusak itu bisa digantiin sama otak yang lain gitu ya, itu keren banget sih ya. Nah, jadi tetapi tetap ya kalau kita sering stres ya, itu ngerusak otak sih ya. Terus kalau kebanyakan makan garam, gula, junk food itu ngerusak sih ya. Terus kita sekarang lagi heboh sinar matahari ya semenjak COVID. Nah ternyata ini teh si sinar matahari juga untuk bisa si otak tuh berproses optimal tuh dibutuhin gitu ya. Jadi kemana-mana sih sebenarnya ya, kita bertindaknya kan kita olahraga, makan bagus ya, jemur, bobo enak, itu tuh kemana-mana ngaruhnya kan, termasuk ke otak gitu ya. Nah terus aku nemuin di sini ya tentang handphone ya, telepon selular itu kalau bisa, kayak saya tuh udah lama sekali kalau males pakai earphone ya, saya tuh dibuka aja speakernya gitu ya, dan saya selalu pakai penyangga kayak gini kalau di rumah. Jadi saya jarang pakai HP, pegang HP sendiri ya. Nanti urusannya adalah radiasi dan nantinya kerusakan sel juga ya. Jadi bagus juga lah kalau enggak gitu ya. Dihindarin lah gitu sesering mungkin gitu ya. Nah terus katanya kalau pakai headphone jangan keras-keras, itu juga bisa ngerusak otak gitu ya. Terus ngerokok, udah tahu lah ya, ngerokok bukan ke paru-paru aja ya rusaknya, ke otak juga gitu ya. Terus ya kalau ketagihan pornografi gitu ya, ya kita lihatlah pokoknya hal-hal yang kayaknya memang nggak bagus buat kesehatan mental ya, bukan kesehatan badan juga, ya itu ngaruh ya, ngaruh secara fisik gitu ya. Terus ini katanya kalau nutupin kepala lagi tidur juga hati-hati karena nanti kurang oksigen dan terlalu banyak CO2 kayak gitu. Itu juga bisa apa sih namanya
bisa bikin kerusakan otak ya. Nah terus udah gitu, jadi sebenarnya kalau kita misalnya ya sering main game, tapi gamenya apa dulu ya, game ketangkasan kayak gitu, itu tuh ngelatih otak sih ya. Cuman kan ada bagian-bagiannya gitu ya. Terus sering olahraga katanya ya 45 menit lah, seminggu 3 kali itu bagus buat otak katanya ya. Tidur itu bagus banget ya. Waktu kita tidur itu ada 1 triliun sel ya yang perbaharui lah istilahnya gitu ya. Jadi penting banget tidur dan kalau bisa deep sleep ya, karena tidur dengan mimpi terus tidur sampai tidur lelap gitu itu beda sekali proses di badannya gitu ya. Terus makanlah yang benar ya. Terus udah gitu memang ini ada banyak urusannya ya, kebagusan otak itu sama darah tinggi sama diabetes gitu ya, itu ada hubungannya. Nanti kalau kita belajar ya emosi segala macam itu juga kan kita hidup dari kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya kita biasa cepat sekali untuk bereaksi gitu ya, misalnya cepat marah gitu, itu nanti ada bagian dari otak yang nyambung ke organ-organ lain ya, namanya itu HPA axis. Nah itu tuh bisa bikin cepat diabetes juga gitu. Nah, jadi itu tuh jadi kayak kalau saya belajarnya itu kayak lingkaran setan gitu. Nah, kalau kitanya mulai belajar bersyukur, tenang, happy, nah itu mencegah banyak penyakit juga ya saya lihat. Nah, nanti buat kesehatan otaknya juga lebih bagus gitu ya. Jadi sambung menyambung gitu ya. Tubuh, roh dan jiwa ini memang kelihatannya semuanya berhubungan gitu ya. Oke. Ya ini yang saya tadi cerita ya. Jadi ada hubungan yang sangat kuat ya, diabetes sama Alzheimer ya. Jadi memang ya kalau bisa sih benar-benar kita ngejar hidup sehat lah ya, karena memang ngaruh sih kemana-mana gitu ya. Nah, karena hari ini kita ceritanya tentang ginkgo natto, aku cerita ginkgo dulu ya. Nah, si ginkgo ini tuh sebenarnya bisa dibilang fosil hidup ya. Suka dibilangin fosil hidup ya. Dia tuh udah ada dari zaman istilahnya purba gitu ya. Zaman dinosaurus gitu ya. Dan bisa dibilang dia tuh secara genetik tuh udah sampai 56 juta tahun tuh nggak robah. Dikit banget perubahannya ya. Jadi kalau saya pernah di presentasi yang dulu detail ya, dari zaman purba sampai gitu aja ginseng ginkgo ya. Udah gitu itu tanaman yang benar-benar tahan segalanya ya. Tahan hama ya, di lingkungan yang buruk, yang tercemar apa juga tetap aja hidup gitu ya. Nah, terus justru karena itu kalau orang zaman dulu ya, zaman dulu ya kedokteran timur juga kali gitu ya. Jadi dia tuh lihat kan, oh ini umurnya panjang, oh berarti kita makan ini panjang umur gitu kan, simpelnya gitu ya, zaman orang-orang zaman dulu ya. Oh ini tuh tahan hama ya, oh ini tuh tahan sama ini berarti dia misalnya punya zat yang bagus gitu untuk tetap melindungi dirinya ya. Nah kalau misalnya zaman sekarang itu kan di riset secara laboratorium mereka ngelihat itu ada flavonoid ya. Jadi ada zat lah pokoknya ya, flavonoid, terpenoid itu tuh antioksidan ya. Jadi kalau kita belajar hampir semua penyakit itu gara-gara apa? Gara-gara racun yang masuk ke badan kita ya. Entah itu udara yang polusi ya, minuman air yang misalnya ada logam beratnya, berkaporit lah, apalah. Sekarang kita makan ikan aja sehat-sehat tapi misalnya ada logam beratnya ya. Ikan-ikan darat sekarang banyak dikasih hormon ya supaya ikannya cepat gede ya. Makan melon ya. Saya ini lagi nanam melon ya, udah berapa bulan tuh masih daunan gitu ya. Sedangkan kan kalau yang jualan melon
pengennya 2 bulan langsung Hormon jadi hormon ya. yang tidak Itu dilakukan. pakai hormon juga kayak gitu ya. Nah, jadi istilahnya banyak hal-hal yang masuk ke badan kita yang jelek itu. Nah, itu dibantuinnya tuh sama antioksidan gitu lah ya. Nah, ini dia cerita ya. Ada satu orang gitu kan punya ini tuh udah hidupnya tuh ya udah lebih dari 100 tahun ya. Si Ginko ini tuh dipotong gitu. Dipotong dalam 3 bulan ya hidup lagi gitu ya. Jadi memang kuat banget ya, kuat banget gitu ya. Nah, sekarang kita mau pindah ke penelitian ya. Jadi kalau kita ngobrolin kok penting sih ngelancarin darah tuh, kenapa sih penting gitu ya? Karena kan kalau sirkulasi darah itu kan dia tuh kan kenapa kita bisa hidup tuh karena kan kita tuh dikasih makan ya, kita makan ya. Tapi kan ke badan-badan kita kalau kita makan mie di sini kan di otak kita nggak ada mie-nya jalan-jalan gitu ya. Atau di sini kayak cacing mie-nya kan jalan-jalan kan kagak ya. Banyak sekali proses gitu ya. Proses yang terjadi ya, aduh kalau kita belajar tentang ini saya salut ya sama para dokter gitu ya. Kalau aku belajar tentang proses pencernaan aja, waduh rumitnya setengah mati. Terus lo kagum banget sama pencipta kita gitu ya. Pokoknya intinya ini kita kita bisa hidup itu karena justru ada aliran darah ya, di mana aliran darah itu bawa makanan, bawa air ya. Terus kalau ada sampah-sampah sel ya istilahnya didetok gitu ya, bawa ngurusin hormon kan. Terus udah gitu juga sistem pertahanan tubuh kan kalau patogen itu jadi kalau misalnya masuk virus ya, masuk bakteri lah, jamur lah, parasit lah gitu ya. Nah, hal-hal racun lah, racun kimia atau apa, nah itu kan namanya tuh ditangkalnya tuh sama sama si darah ini juga gitu ya. Nah, jadi penting sekali darah tuh lancar. Kalau darahnya nggak lancar, mampet kebayangkan. Ya, kebayang nggak kalau sesuatu tuh kan mestinya dirapiin, dibersihin, dikasih makanan segala macam tuh kerjaan darah penting pisan gitu ya. Nah, sekarang mampet. Nah, itu kan bahaya banget ya. Nah, coba kita lihat ya. Jadi kan imunisasi ya di sini. Ini fagositosis tuh. Jadi kan ada kalau darah tuh kan selnya macam-macam ya. Ada sel yang gede yang tukang makanin misalnya bakteri, virus. Nah, itu ya sel-sel raksasa. Nah, di sini pokoknya jadi darah tuh memang luar biasa, suplai oksigen paling penting ya. Saya lupa tadi. Terus panas badan semua gitu ya. Semua tuh ada di urusan di darah ini ya. Jadi penting banget ya. Ini juga saya dapat dari sharingnya Atomi ya. Jadi ini kalau Atomi yang share itu kita udah aman ya. Karena dia tuh bertanggung jawab memberikan semua informasi ke segala negara yang aturannya beda-beda ya, dan nggak overclaim gitu ya. Jadi kalau udah benar pasti benar ya. Ini ada namanya vascular endothelial, kayaknya sih maksudnya mah aku kayaknya lebih enak cerita gini aja deh. Nah ya ini aja lebih gampang ya. Jadi kan kita sudah sering dengar kan kolesterol jahat, kolesterol bagus gitu ya. Kalau kolesterol jahat tuh kan kayak gitu ya, dia juga ngelewat ya di saluran sini. Nah, yang tadi endotelial tuh kayak gini nih, ya. Jadi lemak-lemak jahat tadi itu bisa numpuk jadi namanya plak, ya. Nah, ini bikin sempit kan, apalagi kalau kita belajar ya di atas 50 tuh hampir 50%, ya setengahnya saluran ini lebih kecil, serem ya. Nah, terus udah gitu, gara-gara tambah sempit, si darah ini juga bisa jadi ngegumpel gini. Ini yang bisa bikin stroke ya. Nah, si Genko natto itu sebenarnya dia tuh kayak Pac-Man ya. Dimakanin tuh si blood clot-nya tuh gitulah istilahnya gitu ya.
istilahnya diencerin gitu ya, dibikin dia tuh nggak bisa nutupin lagi kayak gitu ya. Nah ini mungkin sebentar saya skip, saya pengen nanya Dokter Asep nih ya. Saya kalau ngelihat gini, kan kalau misalnya ginkgo ya, yang saya lihat dia kan lebih ke darah ya. Sedangkan kalau kita lihat omega 3 dia tuh lebih ke lemaknya gitu ya. Tetapi waktu aku belajar ada kalau natto itu tidak menurunkan LDL ya, tetapi mungkin kalau ginkgo ada beberapa literatur bilang bisa nurunin LDL ya. Jadi berarti waktu dalam kasus kayak gini ini kayaknya bukan darahnya aja, tetapi LDL-nya juga gitu ya, atau kolesterol jahatnya ya. Tetapi kalau di persepsi saya sekarang ini ya, saya ngelihatnya pasukan pembuluh darah tuh jadi seolah-olah ada dua ya. Buat darahnya itu si ginkgo natto, untuk lemaknya itu si omega 3. Gimana pendapat Pak Asep, Dokter Asep? Mungkin bisa bantu ngejelasin. Iya, setuju Bu. Ya, Setuju ya karena Pak? si ginkgo natto ini uniknya dia kan fibrinolisis ya, jadi bisa menghancurkan yang ini yang dibilang Bu Liana Pac-Man-nya itu ya. Jadi dia bisa ya ngancurin penggumpalan darah. Ya, bagus banget. Ya, dan ini sebetulnya obat bebas, tapi kalau di klinik juga dokter spesialis saraf itu biasanya meresepkan natto ini buat yang yang punya masalah dengan stroke dan lain sebagainya. Nah, ini hebat banget sih Atomi, dia punya sinergis ya, ginkgo sama natto. Baik, luar biasa. Biasanya cuma natto aja. Iya. Jadi maksud saya kalau seandainya kita ada masalah kayak gini, boleh dikasih ginkgo natto dan sekaligus omega 3 ya, Dok? Nggak masalah, Bu. Kecuali dengan aspilet ya, aspirin tidak disarankan sih. Iya. Nah, sekarang sedangkan gini ya, Dok. Pada umumnya semua orang yang berobat karena darah kental gitu ya, Dok ya. Itu kan mereka rata-rata dikasihnya justru pengencer darah ya, Dok? Iya, Bu. Nah, sedangkan ini juga sebetulnya bahkan saya pernah ngobrol sama satu dokter ya, beliau itu juga mendalami kedokteran timur sampai jadi pembicara internasional juga di Beijing bagian akupuntur gitu. Nah, terus beliau ngomong gini, iya sebetulnya minum aja yang banyak, nggak perlu pengencer darah. Jadi sebetulnya buat saya pribadi ya, karena kebetulan darah saya asam terus kental gitu ya, aku minum omega 3, ginkgo, dan banyak minum kelihatannya itu membantu banyak ya. Cuma karena saya nggak tes laboratorium before dan after, jadi saya nggak bisa apa-apa. Cuma mungkin kita nanti kan aku presentasinya diterusin dulu ya, Dok ya. Cuman saya pikir nanti kita mungkin bisa sharing gimana caranya menyikapi orang-orang yang mendapatkan obat pengencer darah ya. Karena kan kalau misalnya kita stop itu digantiin ini juga ada apa-apa kita nggak bisa bertanggung jawab ya, Dok ya. Iya, Bu, tetap harus konsultasi dulu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Saya terusin dulu ya, Dok. Iya, siap, Bu. Makasih banget, Dok. Oke, sorry ya teman-teman, takut lupa. Jadi kita sama-sama belajar ya. Oke, ya jadi ini saya nemuin gambar di mana gumpalan darah itu waktu dikasih ginkgo itu dia jadi gumpalannya hilang. Ya, cuma karena ini tadinya tadinya ini video ya, video lebih gampang. Tetapi karena ini dari produk yang mereknya bukan Atomi, saya nggak bisa tayangin di sini. Takutnya nanti saya kena su ya. Jadi kalau ginkgo itu memang ideal banget yang punya sejarah sama problem jantung ya, kolesterol tinggi, triglyceride tinggi ya, kegendutan atau tekanan darah tinggi ya. Dan kita lihat kalau high kolesterol itu dari 1
apa ya, dari 2 orang dewasa itu 1 kena ya kira-kira. Tapi ini Amerika punya ya, bukan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia, apalagi orang Sunda, hobinya makan lalap-lalapan, mungkin lebih sehat ya. 3 orang dewasa itu 1-nya biasanya kena darah tinggi, dan 3 orang dewasa biasanya kegemukan ya, 1-nya itu ya, dari 3, 1 orang kegemukan, darah tinggi, dan dari 2 kebanyakannya kolesterolnya tinggi ya. Nah, tadi ya kalau teman-teman ya nonton yang awal ya, video yang Ibu Ling sharing, nah, beliau tuh terus ngomongin tentang ini microcirculation ya. Microcirculation ini itu teh jadi kalau kata kita mah pembuluh kecil ya, pembuluh kecil gitu. Jadi ada yang bilang lagi antara pembuluh vena sama arteri tengah-tengahnya gitu ya. Tapi nanti kita akan jelas lagi kalau kita ngelihat jadi istilahnya gini. Mikrosirkulasi itu ya pembuluh-pembuluh yang kecil ya, yang gampang sekali kalau kita apa ya, LDL-nya tinggi ya, kepampetin gitu. Gampang sekali kepampetin, dan terus akhirnya jadi apa ya, si pembuluh-pembuluh darah kecil itu akhirnya sampai hilang dan mati ya. Itu teh apa ya namanya? Kelihatannya hal yang sepele ya, kan bukan yang gede gitu. Ternyata ini urusannya banyak ya. Gitu. Karena kalau misalnya si mikrosirkulasinya itu bagus, sebenarnya nanti fungsi selnya jadi bagus. Udah gitu nanti organ-organnya juga akan lebih bagus. Udah gitu akhirnya semuanya ya, dan hidup kita akan jadi lebih sehat dan lebih bagus. Jadi mikrosirkulasi itu penting banget. Nah, ini saya dapat ya, bagus banget. Ini dari pemakaian Ginkgo setelah 30 hari. Ya, kita lihat ya yang ditandain panah ini kan kecil ya pembuluhnya ya. Nah, ini mikrosirkulasi nih, pembuluh yang kecilnya ya. Kita lihat udah 30 hari dia lebih gede. Ya. Jadi dia tuh memang melebarkan pembuluh darah. Itu bagus banget ya. Lihat lagi ya yang ini ya. Ini kan kita lihat di sini tuh hampir nggak kelihatan apa-apa ya, kayak kosong aja gitu kan. Hampir nggak kelihatan apa-apa. Setelah 30 hari, ya yang udah hampir punah ini dia ada lagi, saluran ini balik lagi. Itu keren banget ya. Keren banget ya. Nah, satu lagi ya. Nah, ini juga sebenarnya saya dapatnya dari video. Cuman intinya gini, kalau nanti lihat videonya ini tuh jalannya pelan gitu. Makanya kita bilang ngelancarin peredaran darah setelah 30 hari ini kenceng gitu. Jalannya tuh bagus ya. Oke. Nah, terus ini juga sirkulasi di dalam liver juga ada fotonya ya. Tadinya mampet pelan-pelan, ini kayak nggak ada jalan apa-apa ya. Nah, sekarang kita lihat ya ini kayak satu aliran sungai gitu ya. Apalagi kalau lihat aslinya tuh jauh lebih jelas sih. Cuman kira-kira teman-teman bisa lihat lah ya bahwa wah Ginkgo natto tuh bagusnya banget ya. Jadi memang efektif banget ya buat kecemasan juga ya. Jadi kan kalau kita lihat masalah tuh banyak ya. Orang lupa tuh bisa dari stres juga, tapi kalau orangnya stresan ya, lagi cemas gimana, itu juga dibantu sama Ginkgo gitu. Ya, yang kurang tidur, yang susah tidur, depresi, mood ya, moodnya yang nggak bener gitu ya. Jadi ini hubungannya banyak loh ke situ, gitu sih Ginkgo ini. Ya, terus memang banyaklah penelitian ke situ soal kecemasan ya. Nah, sama vertigo juga ya. Cuman nanti kita ngobrol lagi ya. Saya bersyukur banget ini ada Dokter Asep, karena yang saya tahu banyak ada ya apa ya, penyakitnya sih satu ya, vertigo lah, nah atau misalnya pusing lah gitu ya, atau rematik gitu ya. Tetapi nanti kalau kita lihat variannya itu bisa ratusan macam ya. Jadi memang apa ya, nggak mudah lah gitu ya. Oke, ya, tapi ya, ini ada dicek bahwa banyak sekali yang merasa sembuh ya sama si Ginkgo ini. Ya, tadi dokter juga cerita ya bahwa sebenarnya Ginkgo ini atau natonya juga ya sudah diresepkan ya, sudah diresepkan, dan saya pernah baca-baca penelitiannya juga. Nanti kita cerita ya soal itu ya.
Nah, ini juga kalau kuping berdenging ya. Nah, kalau kuping berdenging, ada beberapa orang, jadi aku tuh kan kalau mau sharing kayak gini tuh belajar beberapa banyak presentasi ya. Kalau nggak salah itu dokter Syaraf cerita, katanya dia nggak nemuin untuk kuping berdenging ini ya. Tetapi bolak-balik gini, ini tuh kan udah menjadi salah satu obat terbagus ya, kayak ginseng gitulah, ribuan tahun dari dokter-dokter timur ya. Jadi saya yakin udah banyak juga yang ketolong walaupun risetnya belum ada gitu ya. Oke. Oke, nah jadi gini, aku sempat, cuman waktu itu waktu saya nggak ada ya, kalau waktu Ginkgo ya, Ginkgo aku wah itu 3 hari 3 malam beneran aku belajarnya gitu ya. Nah kalau untuk ginseng ya, untuk rakit ginseng, untuk Ginkgo biloba ini aku ngelihat ya ada banyak yang penelitian juga yang seolah-olah dibilangin kalau Ginkgo itu nggak berfungsi gitu. Ya bahkan untuk Alzheimer segala walaupun udah diresepkan gitu ya. Ada aja yang ada penelitian yang dibilang enggak nih, nggak berfungsi gitu ya. Tapi ternyata ini cukup baru ya, kalau nggak salah Februari 2020. Ya ini mungkin Beijing lagi banyak uang gitu ya. Dan memang kan Ginkgo ini salah satu sumber utamanya ada di Cina ya. Jadi mereka ngebukain semua penelitian baik yang negatif maupun yang positif. Di riset lagi gitu, di riset satu-satu gitu ya. Aduh tenaganya banyak banget ya. Nah, terus udah gitu kita bisa nemuin dan dia bilang gini, yang negatif tuh rata-rata ditesnya ke orang-orang yang nggak bermasalah katanya gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat yang positifnya itu jauh lebih banyak. Kira-kira gitulah ya. Nah, intinya yang saya dapat penelitian itu positif gitu soal Ginkgo itu ya. Cuman nanti kalau teman-teman lihat ya, ya maksudnya kalau sharing gitu kan ada orang teman kita yang pelupa atau apa, ingat ya. Kenapa saya cerita panjang lebar sebelumnya bahwa semuanya itu spektrumnya luas ya. Jadi jangan ngerasa wah ini hebat banget gitu. Memang keren banget sih ini Ginkgo ya. Tetapi kita lihat ya kondisi orang beda-beda, penyebabnya beda-beda ya. Terus habit dia juga beda-beda. Kadang-kadang ya apa ya, dengan kebiasaan yang buruk yang terus-menerus diperbaikin sama Ginkgo kayak sama apa, tapi kan istilahnya kelakuan yang membuat kitanya terus semakin mampetin pembuluh darah ya nggak bisa ya. Terus udah gitu nggak bisa disalahin. Wah percuma gue makan Ginkgo tetap aja LDL-nya tinggi misalnya ya, padahal atau misalnya tetap aja gini gitu. Padahal kadang-kadang orang tuh wah udah deh gue udah makan Ginkgo ya, gue boleh makan sate kambing biasa 10 jadi 20 misalnya gitu ya. Nah, jadi apa ya? Semoga dengan sharing ini teman-teman bisa lebih jelas lah ya barang bagus tuh kayak gimana gitu. Tapi terus jangan melakukan dosa di balik karena gue udah bayar duit beli Ginkgo misalnya kayak gitu ya. Jadi tetap menjaga kesehatan paling penting. Ya jadi kalau misalnya kita ke internet kemana ya info tuh kan sekarang ini kita tuh bukan kurang info, malah kebanyakan info sampai kita tuh bingung gitu kan ya. Yang mana ini yang mesti diambil gitu ya, yang mana yang benar-benar bisa dipercayanya berapa persen gitu ya. Nah tetapi kira-kira ini semua yang saya dapetin ya. Tetapi bolak-balik ini sebenarnya dia tuh urusannya ngelebarin pembuluh darah sama ngebersihin, pokoknya mah jadinya lebih lancar kan gitu ya. Jadi misalnya kayak glaukoma ya di sini ya. Sakit mata juga kan macam-macam ya. Nah, tetapi kalau masalah mata ya karena kurang oksigen terus pakai Ginkgo, nah itu yang bantu gitu ya. Pokoknya semua masalah yang kurang oksigen nih dibantu sama Ginkgo natto. Kayak gitulah ya. Jadi kayak bawa oksigen lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kenapa bisa bawa oksigen lebih banyak lagi ya karena tadi salurannya dibersihin lah gitu ya. Jangan lupa bahwa air juga sangat penting. Itu hal yang sangat murah ya, yang Tuhan kasih buat kita yang bisa ngebersihin ya. Cuman hati-hati kalau minum air, dilihat ya karena sistem pencernaan kita itu
si lambung kita itu butuh pH cukup tinggi untuk kerjanya dengan bagus ngunyah makanan ya. Jadi saran saya jangan minum setelah makan gitu ya. Kalaupun kepaksa ada kuahnya atau udah biasa tuh pengen makan pengennya udah makan minum gitu ya. Ya jangan lebih dari 200 ml lah gitu. Ya, setengah gelas lah gitu ya. Nah, bagus sekali kalau bisa menahan tidak minum sampai 2 jam ya rasanya gitu. Sehingga nanti proses di badan ini jadi bagus ya. Nah, tetapi udah gitu jangan sampai lupa minum ya. Karena kalau kita lihat ya, kita lihat gini deh gampangnya ya, batu ditetesin air, sok aja terus gitu, lama-lama kan bolong juga gitu. Ya, jadi kita kebayangin ya badan kita juga nggak jauh lah ya, kalau minumnya banyak itu ngebantu banget gitu. Ya, oke. Jadi memang ginkgo sama natto ini ada ningkatin sirkulasi darah sama ningkatin memori otak ya. Nah, sekarang kalau kita ginkgo tadi kita udah tahu ya ginkgo itu kalau di sini mah mirip apa ya? Saya di rumah tuh suka ada di rumput gitu ya. Ada di rumput tuh ada tanaman yang tanaman liar yang sering dibuang, tapi itu teh sering juga dibikin lalap ya. Mirip juga kayak daun Pegagan ya, kartu, moringa gitu. Kenapa dok? Ya, pegagan ya, Ci. Pegagan ya. Ya. Nah, jadi kan kalau misalnya si ginkgo mah mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau natto mah gini. Natto mah itu dia tuh kayak tempe sebenarnya. Cuman kalau tempe itu mah kan nggak lengket ya. Kalau ini tuh lengket ya. Jadi kalau diangkat gitu tuh dia tuh fermentasi kedelai ya. Kedelainya tuh lebih kecil. Terus kalau diangkat pakai sumpit ya, dia tuh kayak ngacai gitu ya, kayak air liur gitu ya. Nah kayak gitu dan waduh itu wanginya teralala banget deh. Aduh udah wanginya deh. Itu ampun deh kayak kaos kaki anak remaja yang udah berhari-hari habis olahraga nggak dicuci, nah kayak gitu ya. Tetapi itu jadi makanan pagi ya, makanan paginya orang Jepang, dan orang Jepang tuh kita tahu ya sehat-sehat, umurnya panjang segala macam. Ini tuh ada penelitiannya tuh gara-gara salah satunya ya ngekonsumsi si natto ini sih gitu ya. Ada penelitiannya juga ya. Nah, oke. FBP kita ngobrol yang gampang aja. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong natto ya, itu yang paling penting kan sebenarnya kan ini fermentasi ya. Ada kultur, ada bakterinya gitu ya, ada bakterinya. Nah, jadi apa ya? Yang pentingnya sebenarnya bukan si nattonya tapi enzim nattokinasenya ya namanya. Nah, si enzim nattokinasenya itu yang keren pisan gitu ya. Yang keren banget ya. Jadi memang perpaduan ini tuh luar biasa keren sih ya. Bikin kita, nah dia tuh nunjukinnya gini kan, kayak tadi kan udah nyempit-nyempit, dilebarin lagi gitu ya. Nah, jadi kalau boleh disimpulin, ini juga dari Korea ya. Dari Korea ini kan ada nggak ya bahasa Indonesianya? Oh ya udah di sini ya. Jadi ini dari Atomi ya, dari Atomi. Jadi kalau pengurangan agregasi ya trombosit ini tuh jadi kalau hiperagregasi trombosit itu kan jadi susah beku ya kalau nggak salah ya. Jadi ini teh kan si trombositnya teh jadi kan sebenarnya semua dalam hidup ini ya semua teh nggak boleh lebih nggak boleh kurang gitu kalau saya sih belajarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya agregasi trombosit ini apa sih kebanyakan ya dia tuh jadi susah ngebekuin darah. Nanti kalau ada luka apa juga repot. Sedangkan trombosit juga kan nanti fungsinya bukan cuma ngebekuin darah ya, nanti fungsinya banyak macam-macamnya. Jadi nanti kena yang lain-lain juga gitu. Nah, si ini tuh ya ginkgo natto tuh ngurangin itu ya, ngurangin. Terus ningkatin yang ini tuh ya jadi Dokter Agus Asep kok saya jadi lupa ya vasodilatasi.
Ya, Ci. Mm-mm. Peningkatan vasodilasi. Jadi ini teh kan buat Melebar ya? Melebarkan pembuluh ngelajuin darah. kelajuan darah ya dok ya? Buat melebarkan pembuluh darah. Melebarkan pembuluh darah. Oh, oke. Sorry. Saya kebanyakan belajar terus baru belajar tadi, jadi ketahuan belum 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 nyerap gitu ya. Penurunan viskositas darah. Mungkin dokter boleh ngejelasin sedikit dok yang ini daripada saya ngejelasinnya kurang pinter. Ya, kalau yang ini kekentalan darahnya, Ci. Iya. Jadi dia lebih encer nanti darahnya. Yang viskositas ngencerin, yang ini ngelebarin Ya. pembuluh darah ya dok ya? Betul. Oke, kalau agregasi trombosit tadi saya udah benar ya dok ya ngejelasinnya ya? Iya, jadi saling melekat ya si pembuluh darahnya, komponen darahnya. Oh, jadi nggak cepat nempel gitu ya dok ya? Iya. Nggak saling melekat. Ya. Terus ningkatin memori warna, memori otak, sama ningkatin efisiensi belajar. Jadi penting banget. Intinya gini ya, kalau misalnya kita punya anak, mau ujian, mau ulangan, nah kasih 2 jam sebelumnya Ginkonato. Itu bagus banget gitu ya. Oke, terus deh si Ginkonato ini ya. Nah, ini kehebatannya Atomi. Atomi itu selalu ya. Dia tuh ngasih tuh luar biasa gitu. Nggak tahu gimana, pokoknya dia memang benar-benar pengen absolut aja, nggak mau kalah sama produk lain apa gimana gitu ya. Rasanya kalau misalnya bisa ditambahin sama satu yang lebih bagus, kasih aja terus sebanyak-banyaknya, hantem aja gitu. Ya, sebagus mungkin gitu ya. Jadi dia tuh ngasih lagi beberapa unsur ya. Ada apa sih, bubuk jamur, bubuk ekstrak jahe ya. Ada ini cifacing tuh apa ya? Krisantemum ya, ada krisantemum, buah baobab ya, bubuk paprika merah, ekstrak teh hijau, ekstrak anggur merah ya, bahan tambahannya ya. Nah, pokoknya kita tahu bahwa penting sekali ya peredaran darah itu bagus. Kalau peredaran darah bagus, semua kesehatan kita, apalagi sekarang kan kita lagi ribut imun tubuh itu kan untuk meningkat segala tuh kan urusannya banyak gitu, aspeknya banyak gitu ya. Salah satunya ya pembuluh darahnya mesti bagus ya, aliran darahnya mesti lancar gitu ya. Dan ini memperbaiki sirkulasi darah sama memperbaiki tadi ya memory loss ya. Terus saya iniin dulu ya. Nah, saya ringkasin ya bahwa dia tuh ada bahan-bahan tambahannya kayak bau-bau fruit powder itu juga banyak vitamin, banyak mineralnya, nurunin berat badan ya dengan adanya perasaan kenyang ya dari fruit powder ini, jadi banyak seratnya ya. Terus juga bantu keseimbangan kadar gula darah, antioksidan ya juga tinggi ya. Terus udah gitu memang intinya anti-inflamasi ya, jadi anti peradangan ya kayak gitu ya. Terus udah gitu ya ini zat yang sangat bergizi lah ya. Terus Hericium erinaceus juga ya, itu ningkatin perkembangan dan fungsi syaraf ya. Jadi ngelindungin syaraf juga, ngebantu ngecegah kondisi kayak kecemasan, hilang ingatan, Alzheimer, Parkinson gitu ya. Ngebantu lapisan selaput lendir perut ya. Jadi memang kelihatannya nih para peneliti tuh ya kalau kita ngomongnya untuk syaraf gitu kan, untuk memori, untuk otak ya, dia dicari lagi terus bahan-bahan yang juga bagus, udah gitu kasih sekalian gitu ya. Demikian juga ya dengan anggur merah, terus ya krisantemum yang tadi cifacing ya. Nah, ini juga buat tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, demam, masuk angin ya, nyeri dada, pusing, segala macam, bahkan bisa juga untuk ngobatin kanker prostat katanya ya. Terus udah gitu ada red rice-nya sama gingernya ya, kita lihat ya kalau kita makan sebetulnya sih saya nggak tahu kenapa dia milih red rice ya. Buat saya paling bagus itu brown rice ya, walaupun dia lebih murah. Tapi yang saya tahu red rice itu lebih mahal karena masa tanamnya lebih panjang, bukan karena si zat-zat di dalamnya. Paling bagus itu sebenarnya brown rice ya. Tetapi red rice juga oke lah kalau kita ngobrolnya soal kadar kolesterol darah ya, sama kalau kita makan jahe, waduh jahe itu luar biasa bagus ya. Oke. Dan juga ada green tea-nya ya.
Intinya seperti yang tadi aku cerita ya, bahwa ningkatin kinerja otak tuh kita bisa dengan olahraga, baca, nyanyi, main alat musik ya, segala macam tuh bisa diiniin buat ningkatin ya. Nah nanti waktu kita belajar untuk kesehatan otak itu banyak apa ya namanya, kayak vitamin B gitu intervensinya tinggi sih gitu ya, buat kesehatan otak ya, nanti ginseng juga omega 3 probiotik ya. Kalau kita lihat sebenarnya perut itu otak kedua. Kenapa? Proses otak itu ada dua macam prosesnya, ada listrik, ada juga proses kimia ya. Nah, yang dari proses kimia itu semua disumbangnya 100% dari perut ya. Jadi kalau misalnya bakteri baik sama bakteri buruknya nggak seimbang ya, harusnya kan kalau nggak salah saya belajar 80% bakteri baik, itu kalau nggak salah ya 20%-nya bakteri buruk ya. Kalau nggak ada sama sekali juga nanti gimana membusukkan makanannya ya dan sebagainya. Tetapi kalau dari yang bagusnya itu bakteri buruknya bahkan lebih banyak dari bakteri baiknya, nah itu yang bikin masalah dari ujung ke ujung ya. Jadi probiotik memang penting ya, spirulina juga. Jangan lupa juga ini triaktif kalsium ya, vitamin D ya. Nah, di sini ada kalau aku lihat nanti aku juga pengen nanya lagi nih sama dokter Asep ya soal kalsium, vitamin D ya. Tetapi yang saya lihat di sini tuh udah lengkap banget ya. Bahkan kalau kita ngobrol sekarang ini ada satu dokter Herman ya yang lagi beken cerita tentang vitamin D, dia bilang perlu K2 ya. Kita lihat natokinase ya. Jadi di ginkonato itu si natokinasenya itu banyak sekali mengandung, bahkan itu penyumbang vitamin K2 paling banyak ya. Jadi kalau sekarang ini kan orang dapat berita apa ya, beli D3, beli oh kudu ada K2, beli K2, kudu ada ginseng, beli ginseng. Saya kebayang ya seabrek-abrek gitu dimakan gitu semua ya, padahal mungkin kita bisa menyikapi dengan lebih baik ya. Dan folic acid juga nanti ada kebaikannya untuk otak kita ya. Ini saya bacain aja sedikit ya. Jadi kesimpulannya ya, ginkgo ini memperbaiki aliran darah dan sumber pembentukan pembuluh darah baru. Tadi kita lihat ya, udah ada gambarnya gimana dia ngebentuk pembuluh darah baru. Ya, memberikan kontribusi untuk mengencerkan darah, menghambat pembenturan trombus dan tidak ada efek samping. Kayaknya yang itu dilewat aja kalau bingung ya, karena terlalu banyak istilah yang baru, sangat nggak nyaman ya buat kita orang awam ya. Nah, menangkal radikal bebas ini sih mungkin teman-teman udah tahu, udah biasa ya, apalagi udah zaman COVID ini kita tahu ya, sangat harus diperangi radikal bebas ini ya. Meningkatkan anabolisme, nah anabolisme, katabolisme, naon lagi ya, pokoknya istilahnya badan kita ini supaya sehat tuh, tanda kutip ya, metabolismenya mesti bagus ya. Kenapa sih kita kalau udah tua ya, makannya sedikit tapi kok gendutnya cepat. Nah, itu metabolisme gitu ya. Nah, si ginkonato ini tuh ngebantu metabolisme ya. Memperkuat meningkatkan metabolisme sel-sel otak sehingga meningkatkan fungsi otak dan memperlambat penuaan otak atau anti penuaan dini dan memperlambat sintesis radikal bebas. Terus memperkuat pembuluh darah arteri serebral yang memasok oksigen ke dalam darah, ya pokoknya nambahin oksigen aja gitu ya. Nah, terus juga nurunin kadar kolesterol jahat ya. Kita lihat lagi. Mensuplai oksigen ke otak, melindungi jaringan syaraf ya, sebagai aktivator kognitif tuh. Jadi yang tadi ya, kalau kita susah mengambil keputusan karena ada sesuatu misalnya ya, susah memproses apa-apa, itu bisa dibantu sama ginkonato gitu ya. Menyediakan vitamin K yang tadi saya bilang ya, menyediakan protein, menguatkan tulang dan gigi, menyediakan vitamin C, menyediakan zat besi dan protein, membantu dalam penurunan berat badan, mempercantik kulit dan memurnikan darah. Oke, sementara gitu aja dulu. Nah, tetapi kayaknya nggak fair ya kalau nggak cerita juga sedikit aja ya, bahwa sebenarnya di sekitar kita banyak sekali yang bisa membuat otak kita bagus ya. Jadi kalau kita belajar yang namanya karbohidrat kompleks, nah itu tuh bagus ya, bagus sekali untuk apa ya, untuk badan kita ya. Beda dengan
karbohidrat sederhana ya, gula-gula. Kalau kita kayak lihat sereal kayak gitu, itu bagus apa enggak? Kita lihat kadar gulanya ada berapa ya. Sebetulnya kadang-kadang enggak terlalu bagus ya. Nah, di sini juga ada sayur hijau bagus ya, kacang, beri-berian ya, ikan ya, terus minyak baik ya, terus red wine. Nah, memang harus dikurangin keju-kejuan dan semua turunan dari susu ya, terus junk food, makanan-makanan fast food ya. Terus udah gitu ya gula-gula ya, minuman soda segala macam yang banyak gluten juga ya, tepung-tepungan ya memang juga nggak boleh. Nah, kalau coklat gimana? Coklatnya kayak apa dulu ya? Kalau coklatnya dikit gulanya banyak gitu kan, ya lucu juga sih. Jadi kalau memang benar-benar pengen buat kesehatan otak ya, mungkin coklat 70%, coklat 80% ya, yang lebih pahit ya itu yang lebih bagus gitu ya. Oke. Kelihatannya gitu vitamin D ya, asam folat, vitamin B ya. Oke, tadi vitamin E kita di omega 3 kita sudah ada vitamin E. Kira-kira kayaknya gitu aja. Ya, jadi memang bagus sekali buat yang pelupa, yang saluran darahnya kurang bagus ya. Tadi kita udah ngobrol terus ya, buat metabolisme ya. Dan memang hati-hati aja sama yang alergi kacang gitu ya. Terus kalau misalnya ya ngekonsumsi pengencer darah tadi ya hati-hati juga. Kayaknya sementara gitu aja, Pak Budi. Mungkin udah kebanyakan ya. Sorry, udah berapa jam nih? Udah berapa menit? Terima kasih sekali Bu Liana. Sudah dengan bagi saya kok sudah. Maaf kurang jelas kok, kurang keras suara Koko. Terima kasih Bu Liana. Jelas nggak? Iya. Sudah memaparkan tentang ginkgo dan natto pada hari ini ya. Dan saya pikir satu pengetahuan yang sangat baik untuk kita kenali, dan juga untuk Dr. Asep ya yang sudah membantu juga melengkapi. Terima kasih. Jadi mengingatkan kita ya sebagai atomian itu, akhirnya kalau kita bicara tentang suplemen kita juga harus belajar ya. Jadi harus belajar sih. Jadi seolah-olah kita nanti jadi konsultan semua ya. Karena orang tuh jadi konsultan kesehatan. Yang itu yang salah satu tujuan saya kenapa masuk Atomi. Pengen menolong orang sakit nih. Zaman sekarang tuh orang sakit itu banyak gitu. Dan kita pun mungkin pernah mengalami hal-hal seperti sakit kayak seperti itu ya, banyak masalah gitu. Saya jadi ingat 10 tahun yang lalu saya pernah kena masalah jantung, itu serius sekali gitu. Kenapa masalahnya? Karena kebanyakan minum susu. Saya jago minum susu dan susunya full cream, sehari bisa 3 kali. Coba tanya Dr. Asep, itu efeknya apa tuh? Saya masalah jantung 10 tahun yang lalu. Untung itu bisa berlalu. Saya perbaiki, saya diet, saya apa gitu, berusaha gitu ya. Teman-teman, mungkin di sini ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing juga pengalaman dari ginkgo natto atau hal yang berkaitan dengan itu ya. Saya persilahkan gitu. Pak Boas pernah. Pak Boas ada kesaksian atau yang lain dulu silakan. Luna, aku tanya dong. Yuk, gimana? Silakan. Pak Benan. Ya, tadi dibilang ginkgo natto nggak boleh bersamaan dengan minum pengencer darah, kardio. Bukan nggak boleh, Pak, tapi mungkin dikonsultasikan sama dokter, Pak. Karena takutnya nanti malah mimisan atau gimana gitu. Jadi ya itu yang tadi saya mau tanya sama Dokter Asep. Jadi kemungkinan gini ya, kalau ketemunya dokter-dokter yang terbuka seperti Dokter Asep kan enak ya. Jadi misalnya dok, aku minta ginkgo, kalau aku makan ini apa pengencer darahnya dikurangi setengah apa gimana gitu kan. Nanti dicek lagi di laboratorium ya, udah gitu misalnya dikurangi lagi pengencer darahnya 1/4 ya. Atau gimana gitu. Karena itu kan semua mainan dosis ya. Kita ini orang awam tuh sebenarnya ya nggak pinter sama dosis, jadi nggak bisa sembarangan sih gitu. Karena kan kehebatannya dokter itu main sama dosis gitu. Cek lab dulu berarti ya, Liana ya? Paling bagus punya dokter yang terbuka. Karena nggak semua dokter terbuka, nanti bisa, banyak juga loh dokter yang
nggak usah pakai yang gitu-gitu. Padahal belum tahu isinya apa, penelitiannya kayak apa ya, segala macam. Banyak loh ya dokter yang enggak, udah kamu makan ini, jangan makan yang aneh-aneh. Udah dibilangin gitu gimana? Nah, kecuali Anda bisa berkomunikasi atau sharing gitu. Atau mungkin dari sini bisa nanya sama dokter Asep gimana, dok, mungkin bisa tahu dok ngakalinnya supaya bisa memperkenalkan produk yang bagus dan dokternya bisa terbuka tanpa menyinggung dokter dan bisa dokternya juga bisa memberikan yang terbaik buat pasien gitu kan. Sehingga kalau menurut saya sih yang tadi ya saya ngobrol sama, jadi beliau juga dokter yang saya kenal itu, beliau bilang kalau gue bilang lu suruh minum air putih yang banyak, gak usah minum obat pengencer darah, kan gue bisa digebukin gitu kan. Nah jadi misalnya kayak gitu. Jadi cuman ya mungkin Dokter Asep bisa ngasih saran nih dok, gimana cara ngomongnya sama Ya, Bu, dokter-dokter. jadi memang harus dikonsultasikan ya. Tapi kalau omega 3, kemudian ginkgo, kemudian natto itu insya Allah sih dokter juga akan udah terbuka karena itu memang sudah sering diresepkan juga ya. Natto, omega 3 itu memang dipakai juga, nanti memang tinggal disesuaikan dosisnya aja mungkin Pak. Karena istilahnya tuh efek samping dari konsumsi natto juga sangat kecil ya, karena itu juga udah ribuan tahun dikonsumsi orang Jepang sebetulnya ya. Nanti sebetulnya tinggal konsultasi dosis aja sih Pak. Oke dok, thank you dok infonya. Cukup Iya, menjawab ya Pak Benat. Oke, makasih Pak Budi, Meliana, makasih. Sama-sama Pak Silakan. Benat, moga-moga Silakan yang lain. menjawab. Pak Budi, ini sebetulnya saya malu ya ditanyain Bu Liana terus, karena di sini ada hadir senior saya, Dr. Ratih. Saya yakin beliau lebih kompeten. Terus nanti tanggal 29 itu menurut Dr. Ratih itu hari lansia ya, Dr. Ratih, betul mungkin ya, hari lansia. Jadi ini materi ini momennya juga tepat ya, ini menuju hari lansia ya, komplikasi dari lanjut usia itu salah satunya demensia dan Alzheimer gitu. Mungkin Dok Ratih bisa ini sedikit sharing, beliau ini concern Waduh, di seneng banget. kesehatan. Thank you banget ya, Ko Budi, kita diperkaya Ya, banyak nih di sini. betul. Kita orang awam Bapak bisa ada dapat banyak hal Dr. baru, Fatia atau Ratih seneng ya. banget. Selamat datang dokter, selamat berkenalan juga dengan dokter. Kami belum mengenal. Kalau ada tambahan silakan dokter, juga mengenai tentang apa hari lansia ya. Karena satu saat kita semua akan lansia juga nih. Ci mau nanya. Iya, Say. Oh boleh ke link dulu ya, Oke. silakan. Ya, nah ini orangnya ada problem agregasi trombositnya hyper, jadi tinggi ya, kekentalan darah ya. Iya. Nah, dia udah konsumsi omega, ditambah ginkgo boleh. Maksudnya obat dokter dia nggak makan pengencer darah lagi gitu, nggak. Jadi dia cuma omega. Nah, yang jadi pertanyaan apakah boleh ditambah ginkgo? Boleh banget, Lin. Jadi Kalau boleh dosisnya berapa gitu? Pokoknya kalau nggak nabrak ya, kalau nggak nabrak sama obat dokter. Kalau gue pribadi makan sih soalnya omega 3 sama ginkgo. Selama itu sesuai dengan yang Atomi kasih dosisnya, kayaknya aman. Ya, tetapi kalau kayak saya kan tahu diri saya sendiri ya. Seperti misalnya omega 3, saya makan tuh memang lebih jauh lebih banyak dari dosis yang dikasih sama Atomi. Tetapi saya nggak bisa menyarankan ini sama orang lain, kayak gitu. Karena saya memang tahu badan sendiri. Tapi kalau ditanya, Cici makan omega, makan ginkgo makan bareng, nggak apa-apa gitu. Kalau dosis yang dianjurkan berapa, Ci? Tiap orang kan kayak misalnya agregasi hiperagregasi gitu kan ada angkanya.
lebihnya Ya. berapa juga itu kayaknya mendingan dokter Ratih yang jawab. Karena gini, yang aku belajar ya, itu kan aku tuh cuma belajar teori ya, misalnya Alzheimer ya, yang aku belajar itu juga pro dan kontra ya. Aku kalau baca banyak penelitiannya, ada yang setuju, ada yang enggak, ada penelitian yang sampai bertahun-tahun tetap dia ngebuktiin Alzheimer nggak bisa ya. Tapi terakhir yang aku lihat di penelitian yang terakhir, mereka bilang 240 miligram ya. Jadi pokoknya kalau ginkonato kita tuh 1,5, aku lihat kayak gitu. Tapi kan itu buat Alzheimer gitu ya. Nah, sedangkan Alzheimer juga kan ada pembuluh, ada apalagi gitu kan. Terus udah gitu kan mungkin penyakit juga kasusnya ada berat, ada ringan. Jadi kalau orang nanya dosis, apalagi kita orang awam, kita tuh nggak bisa sebenarnya ngomong, nggak tahu orang itu kayak apa, kondisinya kayak gimana. Nah makanya sebenarnya kalau kita punya teman-teman dokter ya, yang bisa terbuka ke sini ya, sebetulnya pasiennya bakal banyak sih. Mungkin silahkan Dokter Ratih kali ya, Kak Budi ya, untuk membantu pertanyaan Sili. Bisa di-unmute Dokter Ratih. Sebelumnya saya mau kasih datanya dulu ya, bahwa ginkonato ini dalam satu tubuh ini isinya 60 ya. 60 tablet. Satu tabletnya 500 mg dan sehari cukup satu. Harganya kalau dikatakan bisa kisaran 360, berarti satu tablet itu 6.000. Dokter Ratih hadir. Hore. Silakan, dokter. Udah di-unmute udah ya? Oh iya, sudah unmute. Ya, terima kasih Bu Liana, Pak Budi Gunawan. Ya, saya itu temannya Dokter Asep. Ya. Jadi saya itu sebetulnya concern dengan demensia ya, atau penurunan kognisi atau istilah awamnya Pak Budi, Bu Liana, pikun ya. Di mana pikun itu memang sekarang merupakan concern dari Kemenkes. Jadi sebetulnya ada 100 penyebab pikun atau demensia. Memang betul Ibu Liana, salah satunya yang paling terkenal adalah penyakit Alzheimer dan juga penyakit Parkinson. Patofisiologinya adalah adanya protein yang beracun. Kalau Alzheimer itu, Pak Budi, protein beracunnya namanya beta amyloid dan protein tau yang adanya di hipokampus. Di mana hipokampus itu adalah seperti kuda laut bentuknya di otak kita, Bu Liana. Nah, itu Alzheimer menghancurkan hipokampus atau memori kita, sehingga kita jadi lupa, tidak ada orientasi waktu. Ini teh lagi di mana ya? Tidak tahu tempat. Ini teh saya lagi di mana? Padahal mah sedang di rumah. Kadang-kadang lansia bilang, saya itu pengen pulang, padahal Pak Budi ada di rumahnya. Yang paling parah adalah Bu Liana, dengan adanya Alzheimer, hancurnya hipokampus itu, kita tidak kenal dengan BBM kita, padahal itu pasangan kita 30 tahun, tapi tiba-tiba kita tidak kenal dengan BBM kita. Kamu siapa ya? Padahal tiap hari kita dipeluk sama dia, gitu ya. Itu yang paling parah, kata suami saya. Jangan sampai kamu tidak kenal saya. Saya bilang, Bu Liana, Pak Budi, Dokter Asep, kita itu bisa mencegah demensia, betul sekali Ibu Liana, pinter. Udah hampir 50 lebih ya, tapi masih cantik. Saya kalah cantiknya, padahal saya baru 50 tahun, Bu Liana ya. Nah itu mencegahnya itu kita harus mempunyai cognitive reserve atau cadangan di otak kita, harus banyak membaca, harus banyak belajar. Saya yakin Bu Liana, Pak Budi, dan orang-orang yang apa istilahnya teh atomian Bu. Atau demensia, karena terus Bu Liana juga hebat. Saya juga sampai bengong. Ibu Liana kan banyak tahu mengenai kedokteran, jadi saya harus banyak belajar lagi nih, Dokter Asep, jangan kalah sama Ibu Liana ya. Kalau Parkinson mah adanya di bagian otak yang disebut dengan basal ganglia, namanya substansia nigra. Proteinnya adalah alpha sinuklein. Nah itu yang paling parah pada demensia itu, selain memory loss atau kehilangan memori, juga ada activity daily living atau aktivitas sehari-hari yang terganggu, tidak bisa mengancingin baju, tidak bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Betul Bu Liana, salah satu pencegahannya adalah belajar bersyukur, membuat journal of gratitude. Kita jangan hanya menghitung our sorrow, kesedihan kita, tapi harus menghitung rainbow atau blessing yang ada di dalam hidup kita. Misalnya pada hari ini kita masih bisa bernapas, kita masih bisa menghirup udara segar. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya mah PNS, penghasilannya berapa sebulan? Bu Liana mah sebagai sebagai juragannya Etom, misalnya tuh penghasilannya 50 juta. Jangan ngebandingin, karena comparison itu adalah the tip of joy, pencuri kebahagiaan kita.
Naon deui nya? Kemudian tadi Dr. Asep tolong terangkan, ada instrumennya Buliana Pak Budi, namanya MMSE, Mini-Mental State Examination, untuk melihat penurunan fungsi kognitif. Apakah ada penurunan fungsi kognitif atau tidak pada lansia itu? Kalau skornya sekian sampai sekian, itu ada penurunan fungsi kognitif. Itu mengarah ke fungsi demensia. Kemudian tadi ada ibu yang bertanya di chat, apakah kalau saya makan ginkgo biloba itu bisa menyebabkan kembalinya orang yang sudah pikun? Nah, memang ini sayang sekali, saya agak sedih bilangnya, kalau demensia atau pikun itu, baik yang disebabkan oleh Alzheimer atau Parkinson atau vascular demensia itu, memang dikatakan get worse atau progresif, tidak bisa pulih kembali. Jadi kalau kata saya mah, ginkgo biloba dan natto itu dimakan sebelum kasusnya parah gitu. Jadi sebelum terjadinya pikun. Karena kalau sudah pikun mah, kalau dalam istilah kedokteran mah, Dr. Asep prognosanya dubiaan malam atau jelek sekali. Karena si demensia itu sendiri ada 7 stage, dari mulai stage yang ringan sampai stage yang terakhir dan berakhir dengan kematian. Cekap sakitu Buliana Pak. Keren pisan Ibu. Menjelaskannya dengan apa? Segar. Saya semangat Bu kalau disuruh bicara. Wah, ini harus jadi pembicara nih, Bu Lingling. Dokter Ratih, tadinya saya mau bertanya, saya ada kasus teman saya kena ibunya kena demensia barusan ini, sampai masuk rumah sakit dan akhirnya dimasukin ke tempat terapi katanya. Iya. Tadinya saya mau bertanya, apakah bisa disembuhkan? Ternyata enggak ya dok ya? Tidak bisa disembuhkan. Ya, makanya disebut dengan hopeless disease. Jadi penyakit yang memang tidak ada harapan. Kita hanya bisa memperbaiki kualitas hidup si orang demensia itu. Makanya orang yang sudah pikun harus ada caregiver, baik caregiver informal, misalnya anak, menantu atau istri, ataupun caregiver yang dibayar. Nah itu yang di program Kemenkes sedang dihidupkan. Pelatihan perawatan jangka panjang yang mengikut sertakan caregiver. Karena memang orang demensia itu selain gejala kognisi atau penurunan kecerdasan, ada yang disebut dengan gejala non kognisi. Di antaranya gejala-gejala agitasi, depresi, gejala psikosis. Ada yang disebut gejala dengan sundowning. Sundowning itu dia suka marah-marah. Marah-marahnya semakin meningkat menjelang malam hari. Atau ada gejala wandering, tersesat, sehingga sehari hari kita harus mengunci orang tua kita yang sudah lansia. Jadi ibaratnya mah kita itu memang pada orang pikun itu menyayangi orang yang kita sayangi pada waktu kita kecil. Dan juga ada faktor genetiknya. Makanya Pak Ibu Liana, Pak Budi, Dr. Asep, saya itu rajin belajar karena nenek saya pernah menderita pikun gitu. Usia 80-an. Tapi saya juga faktor resiko penuaan otaknya tinggi, Bu Liana, Pak Budi, karena saya gemuk. Itu yang paling susah. Berarti semasa kita masih bisa menjaga, kita konsumsi ini ya. Iya. Ya insya Allah nanti saya pesan ke Dokter Asep. Iya. Terima kasih dok. Benar-benar ini Dokter Ratih menceriakan banget ya Kak Budi. Takut kalah sama Ibu Liana ilmu otaknya. Bu Liana itu memperdalam ilmu otak sejak 5 tahun yang lalu. Tapi saya kayaknya kalah nih sama Bu Liana nih. Nanti saya mau diperbanyak lagi bacanya. Bu Liana, kalau mau beli buku-buku otak itu bisa di Periplus ya Bu Liana ya. Ada buku-buku. Ya, ada buku-buku otak. Ya, di antaranya karangan Dr. Moheb Kostandi, ahli saraf. Mengenai itu kalau Ibu Liana, Pak Budi dan anggota atau lain pengen paham mengenai Alzheimer, itu ada banyak videonya di YouTube. Tinggal masukin saja. The Case of Alzheimer, The Case of Parkinson, itu 100 macam itu penyebabnya. Makanya sampai sekarang disebut uncurable disease, belum bisa disembuhkan, paling meningkatkan kualitas hidup penderita supaya dia tetap mempunyai dignity selama hidupnya gitu. Ya, betul. Jadi tadi mungkin jadi kalau misalnya balik lagi ke penjelasan saya yang awal bahwa fungsi suplemen itu untuk kognisi dasar dan itu tergantung umur, sekarang mungkin udah dimengerti ya teman-teman. Ya tergantung umur tuh, jadi si suplemen itu kalau untuk ya tadi demensia aja ada 7 gitu kan ya, tergantung umur tuh, jadi memang jangan ngarep orang yang sudah parah pikun dikasih ginkgo jadi apal deh kabeh gitu ya. Lelas Bu Liana, mending keneh tindakan pencegahan. Makanya tadi saya bilang cognitive reserve itu dengan banyak belajar sesuatu hal yang baru, exercise karena otak itu menyenangi olahraga akan dikeluarkan BDNF, brain derived neurotrophic factor. Jadi tekenging potato coach, hayo we ngagibleng gitu nya abi ieu contohna sok salik wae gitu Bu Liana kerasa senam.
Hmm. Orang Jakarta ngerti nggak nih? Ramai banget. Jadi banyak gerak, jangan nablok aja tuh, jangan dibuka nambru. Ah, padahal senang. Hati-hati nih otaknya nih, jangan Nggak duduk nyari yang aja. Saya masih di kantor, Pak, jam segini belum pulang, sebentar lagi pulang. Oke. Ya, Mangga, cukup, cukup. Makasih loh dok. Ini Ya, nanti kalau perlu ada Asep. pertanyaan yang bingung lagi, nanya lagi dok, boleh. Ya, boleh. Atur Nanti dulu. nanya aja ke Dr. Asep, nanti saya jawab, Bu ya. Baik dok. Dokter Rati tiap Selasa jam 3 Ya, kalau siap, kita siap. standby. siap. Ya, terima kasih. Jadi Kalau saya boleh masuk, terima kasih Pak Budi. Kita Tadi saya kebantu loh dok, kita belajar banyak. ini fansnya Dokter Rati langsung banyak loh Bu di chat. Terima kasih. Pokoknya mah salam sehat lansia ya. Jadi Amin. meskipun lansia, kita itu jangan dianggap sebagai pasukan yang tidak berguna, tapi kita tetap menua. Tetap cantik Bu Liana juga. Saya juga tetap cantik, Pak. Meskipun Amin. tidak sebenarnya tetap masih gadis. Dok, maaf, itu tanggal 29 itu dokter Zoom meeting juga ya? Iya, Lansia. saya mau mengadakan webinar Mm-mm. disponsori oleh PT Ebet, diantaranya mengenai screening atau deteksi dini pada lansia. Jadi sekarang itu Bu Liana, Pak Budi, Dr. Asep, dan yang lainnya yang masih mengemuka itu adalah screening untuk penyakit gula, pemeriksaan gula darah, penyakit kolesterol, termasuk tadi kata Bu Liana, kolesterol jahat atau low lipodensity lipoprotein, dan pemeriksaan asam urat. Tapi sekarang itu Kementerian Kesehatan sedang menggencarkan promosi mengenai penyakit demensia, tapi baru Alzheimer yang diperkenalkan karena memang 60% penyakit kepikunan itu disebabkan oleh Alzheimer. Ditemukan oleh Dr. Louis Alzheimer, seorang dokter Jerman. Itu yang mula-mula menderita Alzheimer itu perempuan usia 50 tahun, namanya Auguste. Perempuan itu. Iya. Wah, Ya. aduh. Dok, satu lagi yang menarik tadi kalau kita pengen memeriksakan kondisi apa ya supaya ini Alzheimer menuju Alzheimer atau enggak gitu. Itu apa sih MSE itu, Dok? Ya, kalau MMSMA sebetulnya untuk mengetahui demensia awitan dini atau penyakit prademensia. Sebetulnya diagnosa pasti untuk demensia yang disebabkan oleh Alzheimer atau disebabkan oleh Parkinson itu harus image MRI ya. Jadi pencitraan otak. Kalau dulu mah kata Ibu Liana tadi, kalau zaman dulu mah untuk tahu kerusakan otak teh orang harus belajar dari orang-orang yang terganggu otaknya. Nah, sama dulu itu harus ada pemeriksaan postmortem atau sesudah kematian otaknya diperiksa. Sekarang mah cukup dengan magnetic resonance imaging. Mungkin sudah ada di kota-kota besar ya. Dokter Asep ya, nambahin ada nggak pemeriksaan MRI? Kalau di Tasik belum ada ya? Di Singaparna belum ada Dokter Rati. Iya, Baru iya. di scan. Mungkin harus di kota-kota besar ya, Dok ya? Ya. Oke, kok ada banyak pertanyaan di chat kok? Oh iya, waduh 21. Perlu dibaca. Ya, ini menyenangkan ya Pak Budi, Bu Liana, dan teman-teman dari Dokter Rati ini concern di Dinas Kesehatan. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke pencegahan, kemudian lebih ke penyuluhan, dan kita yang dengerin juga lebih enak ya. Jadi kita tuh jangan terfokus ke mengobati dan lain sebagainya. Oh, udah sakit ini terapinya apa gitu loh. Iya. Iya. Karena kalau di Kemenkes itu ada yang disebut dengan prevention better than treatment, mencegah itu lebih baik daripada memperbaiki. Ya, dan sekarang mari rame-rame ikutan tes itunya ya, Dok Rati ya. Yang iya. Sekarang sedang disosialisasikan P3G, pengkajian geriatri komprehensif. Salah satunya MMSE, Pak Budi, itu bisa diklik sama Pak Budi di Google. Ini mental state examination merupakan pemeriksaan yang paling efektif untuk penurunan fungsi kognitif. Dan juga pada orang bikun itu ada yang disebut dengan depresi. Itu harus diperiksa dengan GDS, geriatri scale depression. Ada juga resiko orang tua jatuh. Semuanya ada 8 instrumen, Dokter Asep. Bisa dilihat di Kemenkes P3G, pengkajian geriatri komprehensif. Ya, terima kasih. Jadi kita update nih dengan program pemerintah ya. Iya. Dan Kemenkes terima kasih ya sama pemerintah ya. Atom Indonesia yang concern dengan
peningkatan kualitas hidup lansia. Ya, betul. Ya. Ini Bu, Dokter Ratih bikin Iya. cenghar katanya, dokter. Terima kasih ya. Karena saya cerewet, Pak Budi. Maafin ya, cerewet. Ini ada pertanyaan, kalau anak usia berapa baru boleh minum ginkgo dan berapa Kalau dosisnya? saya baca-baca di referensi mah, kalau anak kurang dari 12 tahun tidak boleh dulu makan ginkgo biloba. Juga ibu hamil tidak boleh minum ginkgo biloba. Oh, oke. Ya. Berarti di atas 12 ya. Ya. Dosisnya saya pikir ikutin aja ya dosis Ya, yang Tadi yang dianjurkan ya. sudah ada itu yang ginkgo nato ya. Kalau saya sih buat anak-anak saya tidak menganjurkan continue diterusin. Jadi cuma Iya. kalau lagi mau ujian bolehlah Itu gitu. boleh alternatif ya, Tapi Bu. kalau untuk terus everyday gitu enggak, saya enggak nyaranin sih. Tadi kata Ibu Liana 2 Benar ya, jam Dok? sebelum ujian ya. Tapi Ya. bener ya dok, bisi saya Iya. salah. Ya, nanti saya baca-baca lagi bisa kalah ku Bu Liana. Aduh, Ibu. Ini ada pertanyaan lagi. Kita baca, kita tahu. Kalau tidak baca, meskipun dokter dia tidak akan tahu Betul. yang betul gitu. Ya, Tuh, teman-teman. ini ya itu dok, Tuhan tuh ya. menciptakan manusia tuh sangat luar biasa ya. Iya. Dengarkan ya teman-teman ya tadi yang dokter ngomongnya, kita memang harus baca jadi bisa tahu. Ya. Iya. Karena Dan itu juga ikut Pak Budi baca juga memperbanyak tabungan kepandaian kita, cognitive reserve. iya, betul. Jadi keep our brain sharp, tetap mempertahankan otak kita tajam meskipun sudah 50 ke atas, jangan tulalit.com, lemot.com. Betul sekali. Perihan gemuk gitunya Bu Liana. Kalau ngobrol harus nyambung gitu, jangan gemuk dan kalau ngobrol tidak nyambung tulalit.com, lemot.com nanti menurunkan pasaran Pak Budi. Cocok Ini bisa ada jadi pertanyaan pembicara Ibu. Aduh, yang denger itu nggak akan ngantuk. Kalau berem Ibu apal terus on. Sama Bu Liana tadi juga saya senang dengar Bu Liana bicara juga Pak Budi. Pak Budi teh asa kaset kene sabaraha tahunnya. Aduh, Pak Mali Bu nyebutkan. Bisa dikan ke budak saya Bu. Anaknya sudah gede. 56 Bu. Oh, 58. 58 maaf. Aduh malu. bintang film Korea sana. Di layar Bu, hari kami mah yo nah kieu. Aduh, Patepang 55 Bu. Ini ada pertanyaan, anak yang autis apakah bisa dibantu dengan ginkgo? Nah, kalau autisme itu teh merupakan suatu spektrum ya, suatu spektrum kelainan. Nah, untuk autis ini, saya memang Pak Budi belum terlalu banyak membacanya. Nanti saya mau baca dulu. Saya mau terus terang kalau belum paham pisannya Pak Budinya. Cuma memang autis ini merupakan suatu kelainan yang memang harus diperbaiki sejak dini. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan, si anak tidak mempunyai fungsi sosial yang baik. Memang ada yang berkata kalau autis itu anak itu bodoh, tapi sebetulnya tidak semua autis anak itu tidak punya kemampuan. Ada yang disebut dengan high functioning autis. High functioning autis itu autis di mana anaknya itu mempunyai kemampuan tertentu. Dan ada salah satu orang yang autis namanya Dr. Temple Grandin. Dia berhasil menjadi dokter hewan gitu di Amerika tapi itu. Iya. Aduh, nuhun pisan Bu. Ya, kalau ada yang autisme Pak berobat ke ahli neuropsikiatri, psikiatri anak itu autis berobatnya. Ya. Ahli jiwa anak, ya. Saya sekarang jadi pengen bertanya. Ya. Kan COVID ini kan tadinya kan karena ini fungsi paru-paru yang terkena badai sitokin ya. Tetapi terakhir ini banyak dikatakan habis divaksin banyak yang ya berita-berita bahwa darah itu jadi beku. Ya. Pembekuan darah terus orang meninggal gitu gara-gara seperti itu. Nah, ini dengan ginkgo itu bisa nyambung nggak? Ya, kalau COVID-19 memang suatu virus yang memang menyebabkan peradangan atau inflamasi hebat di dalam tubuh yang kata Pak Budi Gunawan istilahnya adalah badai sitokain, di mana sitokain itu adalah zat kimia di dalam tubuh yang menyebabkan inflamasi atau peradangan. Nah, sesudah vaksinasi, ada info apakah betul divaksin itu menyebabkan penggumpalan darah. Nah, khusus untuk penggumpalan darah ini, tidak semua vaksin, tapi memang isunya adalah vaksin AstraZeneca menyebabkan
satu di antara sejuta orang mati karena penggumpalan darah. Tapi pemerintah tetap melanjutkan kebijakan vaksin dengan AstraZeneca ini. Kaitannya dengan ginkgo biloba, belum ada kaitan langsung ya dengan COVID-19. Yang jelas ginkgo biloba mah adalah antioksidan, Pak. Tadi dikatakan oleh Ibu Liana, dia mencegah stres oksidatif di dalam tubuh kita. Di antaranya dengan makan ginkgo biloba, di mana oksidatif stres itu merupakan salah satu patofisiologi dari demensia selain inflamasi. Makanya boleh lihat di Pinterest atau di Google makanan-makanan yang mencegah inflamasi di otak. Di antaranya selain ginkgo biloba ada yang namanya turmeric atau kunyit, Pak. Boleh dimakan itu. Iya. Kunyit, betul. Iya. Teman-teman ada yang bertanya lagi nggak? Ada kok ini. Saya Saya jawab ya karena ini nulisnya ke saya ya kok ya, Ciliana. Tinnitus bisa dibantu, ginkgo enggak gitu. Jadi kuping berdenging ya. Kalau kata saya sih, kalau aku ngecek ya banyak yang bilang bahwa bisa gitu. Tapi ada satu dokter syaraf bilang belum ada kok penelitiannya gitu. Karena kan kalau para dokter pasti kalau nggak ada jurnal kedokterannya atau jurnal sainsnya mereka nggak berani sembarangan ngomong gitu. Tetapi kalau saya lihatnya gini, karena ini kan si ginkgo ini tuh udah obat ribuan tahun ya, gitu. Jadi kalau dan istilahnya gini, ini kan kalau kita jadi kita langsung ke alam nyata aja ya. Kalau memang ada kuping berdenging gitu ya, dicoba gitu kan. Karena ginkgo ini nggak terlalu mahal, sehari cuma 1, udah gitu kan nggak ada efek samping gimana-gimana, dicoba aja. Tapi kalau orang lain yang nanya kita jualan, terus kita menjamin sembuh, nah itu yang jangan. Ya, kita bilangnya bahwa suplemen itu namanya juga tumbuhan ya. Kacang aja kadang-kadang kan ada yang cocok banget, semua fungsinya bisa diterima, ada yang kurang cocok ya. Bisa ada sedikit jerawat, ada juga yang sampai makan sedikit aja sesek gitu, walaupun persentasenya sangat kecil gitu kan. Jadi rasanya sih kalau disarankan sih boleh, karena memang banyak yang bilang kalau kuping berdenging itu bisa dibantu gitu. Kemudian nih Vegemite bacanya gimana sih? Aduh, saya nggak tahu kalau merek-merek yang lain mah ya, karena jujur aja Atomy itu sudah cukup lengkap sertifikasi ya, sertifikasi internasional ya. 11 tahun yang lalu aja udah masuk ke Amerika, ke Jepang, ke negara-negara termaju di dunia yang paling screeningnya paling bagus untuk terima barang dari luar gitu ya. Dan ini sudah teruji kelas dunia, baik dari teknologi, mulai dari standar GMP itu diurus dari istilahnya kalau ini tanaman, dari tanamannya tuh dipupukin apa, daerah mana gitu ya, segala macam itu sampai ke pengemasan di botol, sampai pelabelan segala macamnya itu semuanya dicek gitu. Cuman sayang bahwa standar GMP ini nggak boleh dipasang di Indonesia ya gitu. Tetapi dengan segitunya ya, saya sih jujur aja kemarin iseng-iseng gitu ya ke mall, ada suplemen-suplemen dari Amerika ya, dan itu harganya berlipat-lipat ganda dari Atomy. Saya sih yakin kita nggak kalah ya. Jadi seringkali orang tuh apalagi orang banyak uang ya, terkesima sama harga yang mahal. Dia pikir mahal pasti bagus gitu. Nah, ini Atomy itu menghancurkan paradigma itu. Nah, cuman karena memang jarang sekali yang bisa kelas dunia dengan harga segini, sehingga kita ngedukasinya rada lumayan kudu kenceng gitu ya, untuk bisa menjelaskan sama banyak orang bahwa Atomy ini luar biasa suplemen yang bagus gitu. Ya teman-teman jangan lupa ya, Atomy itu punya tagline-nya adalah absolute quality, absolute price, itu yang harus dipegang ya. Jadi kita pede aja menjelaskan ke orang itu nggak akan kemahalan, tetapi barangnya bagus. Itu harus kita yakini ya. Ini ada pertanyaan nih, kalau penderita epilepsi apakah ginkgo bisa bantu? Jadi gini loh, ini tuh kan kayak autisan, epilepsi yang kayak gitu teh, itu tuh luas banget ya. Luas banget. Nanti kalau kita belajar kan ada yang minornya, ya ada yang gini, ada yang gitu.
yang istilahnya kalau kerusakan otak yang sampai maksudnya kan ada yang kelainannya juga beda-beda ya, tapi ada yang sampai misalnya ada yang kerusakan otak itu juga ceritanya lain-lain gitu ya. Cuman kalau boleh saya share sedikit gitu ya. Kalau bilangnya soal menyembuhkan tentu tidak gitu. Tapi kalau soal membantu ya, membantu itu mungkin nanti kita bisa coba belajar lagi ngebantunya di mana ya. Karena kalau aku lihat aku kan juga ini bergabung sama satu grup Parkinson ya, sama grup Parkinson. Nah, di situ juga ada pembimbingnya ya. Terus udah gitu ada banyak sharing ya yang langsung dari pasien-pasiennya. Aku ngelihat di situ ya mereka akhirnya banyak sharing suplemen ya. Oh ini kalau kita sebagai orang Parkinson kalau makan probiotik apa-apa tuh bagus ya. Jadinya gini kondisi saya jadi gini. Kalau makan apa multivitamin, color food jadinya gini gitu ya. Nah, banyak cerita-cerita kayak gitu ya. Jadi apa ya? Sesuatu yang bagus itu pasti ngasih manfaat yang bagus ya. Tetapi tentu aja kita apalagi sebagai orang awam tidak boleh menjanjikan apapun gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang nanti misalnya ya, kalau anak autism biasanya nggak boleh makan gula terlalu banyak ya. Jadi dia nanti terlalu aktif. Nah dibalik ya, anak autism bagus kalau misalnya dikasih probiotik. Nah, tetapi kan kalau kita ngomongin lagi, digali lagi, apakah pernyataan saya ini ya bisa diserang kemana-mana gitu ya? Karena kan luas, semuanya tuh luas gitu loh. Ya, tetapi kalau kita bilang ini satu zat yang bagus, itu satu zat yang bagus. Mestinya membawa dampak yang bagus. Mungkin gitu ya. Urusan umum dijawab umum gitu. Oke, ada pertanyaan lain nggak sebelum kita akan akhiri? Ini ada yang beda ya, Liana. Walker Oats, bagaimana ada gulanya enggak? Ini pertanyaan lain di luar ini ya, tapi saya boleh coba bantu jawab Bu Liana ya. Karena saya pemakan oats ya, karena waktu itu masalah jantung juga, jadi saya dietnya dengan oat tiap hari itu. Untuk Pak Bernard, anjuran saya kalau minum oat, makan oat itu jangan ditambah gula, jangan merasa nggak enak, telan aja. Itu sehat. Tapi kalau udah campur gula, udah campur macam-macam, jadi nggak sehat. Paling juga saya campurnya dengan kismis, raisin, kismis. Atau kalau yang suka buah-buahan ya kita makan buah juga lah. Jadi kita pagi-pagi itu makannya buah. Kalau pisang kadang-kadang saya makan tuh 2 sampai 3 loh. Pisang Cavendish itu bisa 2 sampai 3. Terus baru oat gitu. Itu bagus sekali. Kalau sekarang ada spirulina itu boleh, spirulina bagus banget buat yang mau diet, pengen menguruskan badan tuh spirulina tuh menolong ya Bu ya. Benar nggak Bu Liana? Iya kok, benar. Spiru bagus banget. Oke. Sore Bu Liana mau tanya nih. Iya. Saya mau nanya, ada kasus ini dia mengalami demensia tapi tidak parah. Memang kadang sewaktu-waktu bisa lupa. Nah kemudian juga mengalami sekaligus Parkinson. Nah kalau diminumkan Ginkonato itu juga dikombinasi dengan hemohim, itu efektif enggak ya? Karena kan dikatakan tadi Ginkonato itu bekerja di sirkulasi aliran darah. Kemudian hemohim juga kan di darah juga. Jadi bagaimana ya? Itu apakah hemohim dan probiotik Ginkonato dikombinasi atau cukup dengan Ginkonato aja? Ya, Ibu, makasih. ini ekspektasinya pasiennya jadi sembuh atau gimana? Ataukah cukup kalau dia tuh mendapatkan asupan suplemen untuk membantu dia merasa lebih nyaman misalnya atau gimana gitu Bu? Karena kalau tadi aku belajar dari Dokter Ratih bahwa 2 penyakit itu penyakit yang akan istilahnya mematikan, aduh maaf ya, jadi akan berangsur-angsur tambah buruk gitu. Ya mungkin ya seperti tadi dikatakan juga kan untuk memperbaiki kualitasnya ya. Kemudian dia juga minum obat-obat yang dari dokter juga kayak obat Parkinson. Dia itu dikasih juga sejenis untuk obat penenangnya ada kayaknya itu. Nah makanya saya juga bingung mau sarankan Ginkonato atau hemohim atau gimana, saya jadi
Nggak Iya. tahu juga gimana. Kalau saya sih sebagai awam ya Bu ya, kita tuh kan mesti makan ya Bu. Kita kan mesti makan ya, sedangkan kalau suplemen itu masuknya makanan sih gitu. Ya, dan makanan bagus, superfood gitu. Jadi kalau buat saya sih dana ya, ngobrolnya dana. Ya kalau dananya ada, mungkin nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa untuk hemohim dengan ginkonato. Nah, yang tadi dokter bilang caregiver ya, jadi perawatnya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Jadi kita ekspektasinya bukan sembuh ya, tetapi ada sedikit perubahan perbaikan kognisi misalnya atau apa. Jadi misalnya gini, atau saya pikir apa ya, itu kayak memperlambat gitu loh Bu ya. Kalau misalnya, jadi proses ini akan terus berlangsung ya, tetapi ini membantu ngelambatin ya, atau malah ngebantu nggak ngerusak lebih cepat gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Coba, punten Dokter Asep sama Dokter Ratih dikoreksi kalau saya salah. Sebagai awam saya ngebayanginnya bahwa setiap yang kita makan itu akan memperbaiki, bukan menolong ya, menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu. Dan tentu aja kalau makanan kan tiap hari juga kita mesti makan gitu kan ya. Tentu aja kalau masukinnya hemohim sama ginko ya, walaupun misalnya kita ya kalau misalnya bisa sembuh ya, saya pikir itu mujizat Tuhan ya. Ada kemurahan Tuhannya turun ya, sama ya itu ya doanya kita ya. Nah kalau makanan-makanan itu sih saya pikir membantu ya, membantu dia punya fungsi kognisi yang lebih baik. Misalnya biasanya lupa nama, ya lupa si bebek katanya kalau kata Dokter Ratih ya. Tiba-tiba dalam 10 kali lupa si bebek jadi cuma 8 kali gitu ya. Mungkin ada perbaikan, tapi kalau dibilang jadi ingat seterusnya ya, jadi benar-benar bagus seperti sebelum kena ya, itu juga kan spektrumnya juga kan luas ya, itu ada 7 tahap demensia kayak gitu loh Bu, kayak gitu. Jadi kalau seandainya orang mau menggunakan itu, ekspektasinya apa dulu gitu. Kalau ekspektasinya sembuh, tentu aja kita jaga jangan sampai jadi kayak PHP ya, kayak ngasih harapan palsu. Tapi kalau misalnya kita bilang itu hal yang baik untuk dia, itu memang baik dan bagus sih. Kalau ada dananya, saya juga pasti kasih gitu ya, dengan misalnya sama orang tua yang dengan kondisi kayak gitu. Ya, nah kalau misalnya ada sedikit perbaikan, saya rasa sih harusnya ada. Begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Liana. Terima kasih. Teman-teman semua mungkin sekarang waktunya mau menuju jam 5 ya, nggak kerasa hampir 2 jam loh. Kalau kuliah ini kuliah padat ini lumayan ya. Mungkin kita akan mengakhiri sebentar lagi. Saya minta ke Ibu Lingling, apakah ada pengumuman? Nggak ada. Paling foto bersama dulu ya. Foto bersama, dan silakan buka kamera masing-masing semua. Yuk, silakan yang ngefoto. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bertanya di grup ya, di chat ya, di WA. Boleh dilanjut gitu ya. Saya yang foto, Pak Budi. Oh iya, silakan. Atau mau Pak Budi aja silakan. Jika nanti bisa waduh bisa. Asisten saya di sebelah. Yuk. Oh, di sini ada 3 halaman. Halaman ke-1 dulu ya. Oke, siap semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Sebentar. Ya, yuk. 1, 2, 3. Halaman ke-3. Ya. Sudah, Pak Budi, silakan. Biasanya grup kita kalau motret tuh anaknya Pak Budi yang motretin, kita nggak ada yang bisa. Asistennya di sebelah saya. Ketahuannya. Oke, kita akhiri dengan moto ya. Sama-sama dengan semangat kita akhiri dengan mengikrarkan moto Atomi. Bersama-samanya 1, 2, 3. Menghargai semangat. Menciptakan visi. Ikuti keyakinan. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih Pak Budi.